Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, sehat semua? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan saya Bapak Mustain pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ayo anak-anak, sebelum kita belajar, kita membaca doa belajar. Ikuti ya anak-anak sekalian di rumah doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah kita berdoa, kita masuk pada materi. Materinya adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada manusia untuk beriman pada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman atau tidak percaya pada kitab-kitab sebelumnya, maka termasuk orang yang sesat, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Perhatikan ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja 4 kitab Allah tersebut? 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel, yaitu pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran, yaitu terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Saat itu beliau usia genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari.
Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Demikianlah anak-anak materi PAI pada hari ini. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Tetap semangat belajar, berdoa dan ibadah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.